warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran, Lampung. Perkenalkan, nama saya Ernani Endang dari SMP Negeri 24 Pesawaran. Saya Helwina dari UPTD SD Negeri 4 Kedondong. Saya Novia Mega Puspita dari UPTD SMP Negeri 1 Atap 5 Pesawaran. Kami akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu Novia? Alhamdulillah, saya sehat. Ibu Ernani gimana? Baik juga, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya Ibu, nanti kita akan melakukan proses coaching hari ini ya, betul ya Bu ya? Betul Ya. sekali. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan, bisa ya Bu? Oh iya Bu, silahkan. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee tersebut. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan sebagai coach. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Ernani, terima kasih. Ya. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Iya boleh, silakan Bu. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Bu, jadi begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang baik, itu yang pertama. Kemudian memberikan umpan balik seperti pujian terhadap coachee. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menginspirasi. Setelah itu bersikap terbuka dan sabar. Kemudian saya juga akan kehadiran penuh dari awal sampai akhir gitu. Oh begitu. Jadi intinya kalau bisa saya tangkap ya Bu ya, Iya. Ibu ingin mengembangkan kompetensi tersebut ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bersikap ingin tahu, terbuka dan sabar ya Bu ya. Iya benar sekali. Di antara kompetensi tersebut, kira-kira mana Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi kali ini Bu? Untuk observasi kali ini lebih spesifik, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci, begitu. Oh, jadi ada dua ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya? Indikator ketercapaian saya yaitu ketika saya nanti melakukan coaching, saya akan ingin kunci itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian kunci tersebut dapat tahu cara menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Kemudian memberitakan langkah-langkah dari permasalahan yang akan dia selesaikan. Begitu. Oh iya. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Iya, benar. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Oke Bu, siap Bu. Iya, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Oke Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Helwina. Waalaikumsalam Ibu Novia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Kita sudah tahu ya jadwal hari ini untuk coaching ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana Ibu sudah siap untuk coaching hari ini? Siap Bu. Oh iya Bu, saya dengar Ibu ada yang mau dibicarakan pada coaching kali ini. Apa itu Bu? Apa masalah pribadi atau masalah sekolah gitu Bu? Oh iya Bu, benar. Saya itu mau bercerita Bu tentang permasalahan
terakhir sama temennya, terutama temen cewek ya Bu ya. Yang terakhir ini Bu, dia sampai menangis yang cewek itu. Oh, jadi begitu Bu. Terkait anak yang suka mengganggu teman ya Bu ya? Iya Bu, terutama anak yang perempuan ya Bu ya. Nah yang ini menangis Bu kemarin dia, yang anak cewek itu. Oh begitu. Jadi yang terakhir kemarin anak tersebut mengganggu sampai temannya menangis. Iya. Bagaimana ceritanya itu Bu? Jadi kan seperti ini ya Bu ya, waktu jam pembelajaran si anak laki-laki ini, sebut aja Pajar ya Bu ya. Iya. Si Pajar ini, dia ini tidak mengambil mistar penggaris teman perempuannya si Putri. Tidak bilang-bilang Bu, tidak permisi. Jadi dia asal ngambil aja gitu ya. Terus si Putri ini nih nggak nerima Bu, jadi disamperin lah si Pajar itu, samperin. Akhirnya si Pajar ini karena dia mau memaksa itu dipatahin lah Bu penggarisnya si Putri itu. Ya nangis lah Bu putrinya. Begitu. Jadi anak laki tersebut itu usil, kemudian suka mengambil barang tanpa izin. Iya. Lalu jadi dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Jadi saya itu menginginkan mendapatkan solusinya ya Bu ya. Iya. Bagaimana memperbaiki perilakunya si Pajar itu biarin tidak mengganggu teman-temannya lagi. Oh iya seperti itu. Jadi Ibu ingin anak tersebut berperilaku yang lebih baik lagi ya Bu? Iya betul Bu. Kemudian bisa juga berperilaku baik, suka menolong atau seperti apa itu Bu? Iya ya Bu ya. Yang saya ingin itu ya Bu ya, kalau berperilaku yang baik itu ya tidak mengganggu teman, terus bisa menolong, yang membantu temannya lah Bu, yang di kelas, peduli dengan temannya. Jadi yang menurut Ibu anak yang berperilaku baik adalah anak yang suka menolong, Iya. tidak suka mengganggu, memiliki rasa empati, Iya. peduli terhadap temannya. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang ingin Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut? Iya. Saya itu yang ingin saya lakukan ya Bu ya. Yang Iya. pertama itu saya itu akan membuat keyakinan kelas. Iya. Iya, keyakinan kelas dibuat bersama anak-anak. Jadi itu kesepakatan dan keyakinan itu dari mereka sendiri. Ide mereka ingin apa, seperti apa. Contohnya datang dan pulang tepat waktu, kemudian saling menyayangi sesama, terus ya tertib lah gitu ya Bu ya, terserah mereka lah ya Bu ya. Nah jadi keinginan saya itu dari keyakinan kelas itu, mereka itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka inginkan itu. Kemudian saya juga ingin apa ya, media pembelajaran itu melalui video pembelajaran, menonton cerita atau dongeng. Nah dari situ kan nanti kan ada watak-watak ya Bu ya. Iya. Kan watak itu kan ada yang baik, ada yang jahat. Nanti kan mereka itu dari menonton video itu mereka itu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian mereka juga tahu konsekuensinya kalau kita tidak baik itu seperti apa. Oh, oke. Jadi luar biasa sekali Bu ya. Menurut Ibu akan membuat kesepakatan kelas, kemudian memberikan pembelajaran berupa video Iya. agar murid-murid itu tahu bahwa seperti inilah yang baik, begitu Bu ya? Iya Bu. Oke Bu, luar biasa sekali Bu ya. Jadi kapan itu Bu rencananya akan Ibu lakukan? Iya, insya Allah secepatnya ya Bu ya. Mm-mm. Ya rencana saya itu kalau bisa minggu depan itu sudah saya lakukan Bu. Kalau kita menganalisis masalah tadi itu Bu ya, jadi Ibu membutuhkan bantuan dari rekan sejawat tidak Bu? Oh iya, tentu Bu, saya akan meminta bantuan rekan sejawat ya Bu ya. Karena saya tidak mungkin bekerja sendiri Bu untuk mengatasi masalah ini. Ya, bagus sekali Bu, benar. Kita harus berkolaborasi Bu ya. Ibu telah melakukan kolaborasi dan itu rencana yang sangat bagus. Jadi dari pertemuan kita hari ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya, dari percakapan kita kali ini ya saya mendapatkan
bahwa saya akan membuat kesepakatan kelas, kemudian saya akan menggunakan video pembelajaran di dalam pembelajaran saya nanti ya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Baik Bu, kalau begitu nanti kita ngobrol lagi Bu ya setelah Ibu melakukan rencana yang tadi Ibu katakan. Kita bicarakan mungkin minggu depan Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Novia ya. Iya, sama-sama, sampai jumpa minggu depan ya Iya, Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Novia sudah melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah selesai Ibu Novia Iya, ya? sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari hasil coaching kemarin ya Ibu ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Jadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, sehingga coaching bisa menemukan jalan dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta ya, Iya, benar. sehingga coach bisa menemukan penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapinya ya. Iya. Bagus sekali Ibu ya. Menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan sudah dilakukan dengan baik, menggunakan alur tirta, sehingga sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri. Lalu selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini Ibu Novia? Jadi saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang alur tirta Bu, sehingga ketika nanti ada proses coaching lagi, saya sudah bisa lebih memahami, membantu coach saya untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan coach tersebut. Bagus sekali ya Ibu ya. Jadi Ibu lebih ingin lagi memahami alur tirta ya Bu ya, Iya. sehingga lebih mantap lagi nanti melakukan proses coaching selanjutnya Ibu ya. Iya, bagus Ibu. Terima kasih banyak Iya, Ibu sama-sama. atas proses coaching kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan Assalamualaikum Ibu Ernani. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Baik sekali. Ibu bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul Ibu. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu. Iya Ibu silakan. Nanti pada saat berbicara antara coach dan coachee, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik ya Bu ya. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah nanti pertanyaan yang Ibu sampaikan itu direspon oleh coachee ya Bu ya. Iya. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan diskusi ya Bu ya. Ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Ibu silakan. Ya. Potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah yang pertama, mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik ya Bu ya terhadap coaching saya. Iya. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik berupa pujian terhadap coaching saya. Yang ketiga, melakukan sesi pertanyaan yang berbobot dan menginspirasi untuk coaching saya. Selanjutnya, bersikap terbuka dan sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak terhadap apa yang diinginkan coaching, dan kehadiran penuh dari awal sampai akhir proses coaching. Begitu Ibu kira-kira. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan potensi tersebut ya Bu ya? Iya betul sekali Ibu. Ya, baiklah Ibu, di antara kompetensi tadi kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Iya. Dari kompetensi yang ada tadi Ibu, yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Iya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya. Seperti itu Ibu. Ya, baiklah. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya capai ya Bu ya, yang saya ingin dapatkan dari coaching kali ini adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya, permasalahan yang dia miliki ya Bu ya. Iya. Dia bisa mencari solusinya, menyelesaikan masalah itu sendiri dari hal-hal yang dia kemukakan sendiri. Seperti itu Ibu. Baik, baik. Jadi itu indikator ketercapaiannya. Iya. Pada saat coaching, apa sih sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya gitu ya Bu? Iya betul. Hmm, Betul. baik.
Terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses kucing dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses kucing selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya baik Ibu. Iya, silakan Ibu. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ya, selamat siang Ibu Novia, apa kabar Ibu? Selamat siang Bu Ernani, alhamdulillah saya sehat. Ibu Ernani gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah saya juga sehat. Baik Ibu, alhamdulillah ya kita berdua dalam keadaan sehat, bisa bertemu kembali seperti ini. Iya, kemarin saya dengar ya Ibu ya, memang ini pertemuan kita memang sudah dijadwalkan, dan saya dengar juga Ibu ada permasalahan nih yang ingin disampaikan kepada saya, seperti itu. Nah nanti juga saya pengen dengar ya Bu ya, ingin mendengar apa permasalahan yang ingin disampaikan. Ibu Novia, Ya. kita memiliki waktu sekitar 15-20 menit ya Bu ya untuk melakukan kegiatan ini. Bagaimana Ibu, bisa kita mulai sekarang? Boleh? Oh boleh. Oke, siap ya Bu ya? Ya, sebelum saya memulai ya Ibu Novia, saya boleh bertanya dulu ya Ibu kepada Ibu Novia ya? Iya, Ya, silakan. baik. Kalau boleh saya ingin bertanya dulu, bagaimana sih perasaan Ibu Novia bisa berbagi cerita permasalahan Ibu ini di sesi ngobrol-ngobrol ya dengan saya? Bagaimana sih perasaan Ibu? Saya senang sekali Bu bisa melakukan coaching dengan Ibu Ernani karena saya bisa berbagi perasaan yang mengganjal gitu di hati saya. Alhamdulillah ya. Tentu Bu, jika kehadiran saya bisa membantu, saya bersyukur ya Bu ya. Mari kita jadikan perbincangan kita ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu ya. Apakah ada hal khusus Bu yang ingin Ibu sampaikan lebih mendalam Iya Bu, hari ini? Oh iya, Apa Ibu ada waktu? iya ada waktu, saya sudah menyediakan waktu hari ini ya. Ya, tampaknya permasalahan yang dihadapi Ibu Novia agak cukup rumit ya Bu ya. Iya. Oke, saya beri waktu Ibu jika ingin bercerita. Ini masalahnya apa ya Ibu Novia? Bisa Ibu tolong ceritakan kepada saya yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Iya, begini Bu. Ibu ingat tidak ya, waktu ada pengawas ke sekolah kita supervisi di kelas? Oh iya. Waktu itu supervisi saya mendapatkan teguran Bu dari Bapak pengawas. Wah, kok bagaimana bisa seperti itu Bu? Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Bapak pengawas? Sebenarnya sih masalahnya tidak terlalu serius loh Bu. Tidak serius bagaimana? Jadi Bapak pengawas itu mengkritik saya tentang cara mengajar saya Bu. Cara mengajar, proses mengajar dalam kelas? Iya Bu, benar. Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi Bu? Sebenarnya karena Bapak pengawas itu sepertinya keberatan Bu ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, seperti itu. Jadi karena Ibu Novia tidak menggunakan buku teks, Bapak pengawas sepertinya keberatan. Lalu bagaimana tanggapan respon dari pengawas tersebut? Saya sebenarnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya melakukan pembelajaran itu menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari buku referensi di perpustakaan atau saya sering menggunakan sumber-sumber yang lainnya. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Bu. Oh, jadi Ibu Novia sudah menyampaikan tanggapan Ibu ya terhadap pengawas ya. Kalau Ibu bisa menggunakan media selain dari buku teks, seperti dari media-media lainnya Ibu ya. Jadi itu sudah Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas. Sudah Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, boleh saya tanya Ibu terlebih dahulu. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya sudah menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan. Yang penting sumber tersebut masih mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video. Setelah itu melakukan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, bisa di luar kelas juga Bu, menggunakan sumber-sumber belajar dari alam gitu. Oh begitu. Jadi banyak media yang digunakan Ibu ya, sumber daya alam juga digunakan ya Bu ya. Boleh saya bertanya lagi Ibu ya, mengapa Ibu Novia tidak menggunakan buku teks Bu? Karena menurut saya sumber belajar saya itu sudah cukup memudahkan siswa begitu Bu. Sudah membuat siswa itu merasa termotivasi, dan juga yang saya sumber belajar lain itu sudah saya pastikan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Iya, betul sekali. Bagus ya Bu ya. Menurut saya sudah sangat bagus Ibu menggunakan media lain selain dari media buku teks ya Bu ya. Media alam juga sudah digunakan. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut?
seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda ya Bu ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Bagaimana Ibu caranya? Ah iya betul juga ya Bu ya. Kenapa sih tidak kepikiran ke sana? Jadi selama ini ada beberapa siswa yang memang hasil belajarnya kurang maksimal begitu Bu. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Selain buku teks juga mungkin bisa digunakan media lain. Mungkin harapan dari pengawas kemarin Ibu adalah seperti itu Bu, supaya Ibu Novia bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga salah satunya yang digunakan di dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya betul. Nah setelah Ibu bercerita seperti ini dengan saya, berkeluh kesah, berbagi perasaan Ibu, apa perasaan Ibu Novia yang dirasakan sekarang? Terus terang ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain terbengkalai. Jadi Ibu merasa tidak nyaman ya? Iya Bu. Lalu apa yang membuat Ibu Novia merasa tidak nyaman selama ini Bu? Sebetulnya membuat saya resah itu tidak nyaman itu karena Bapak pengawas ini menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah saya. Jadi saya takut nanti di kemudian hari saya akan dipanggil dengan kepala sekolah. Oh seperti itu. Jadi ada ketakutan dari Ibu Novia ya akan dipanggil oleh kepala sekolah terkait masalah dari Bapak pengawas ini ya Ibu Novia ya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi ya Bu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang harusnya juga digunakan sebagai media pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Dan juga Ibu takut membuat pengawas tersebut tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, begitu ya Bu ya. Iya Bu, benar. Dari yang sudah Ibu sampaikan kepada saya ini, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Jadi saya berniat menemui beliau itu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan menerima solusi kali ya Bu. Ya, jadi rencananya akan menemui ya, Iya. agar bisa diberikan solusi oleh beliau ya. Iya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu Novia lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas untuk menjalankan proses belajar mengajar yang baik menurut Bapak pengawas tersebut. Seperti itu. Lalu menurut Ibu sendiri bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar. Walaupun bukan utama sumber belajar utama Bu ya, karena saya juga menerapkan sudah banyak sumber belajar yang saya terapkan yang lain. Jadi mungkin nanti akan saya selingkan untuk untuk buku teks sebagai sumber belajar. Iya betul. Langkah yang Ibu lakukan sudah tepat sekali ya Bu ya. Saya setuju sekali dengan ide yang sudah Ibu lontarkan barusan ya Bu ya. Baiklah Ibu. Syukurlah kalau begitu Bu. Sekarang saya merasa sangat lega karena jujur Bu ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir gitu loh Bu, takutnya saya salah langkah. Ya, alhamdulillah kalau sudah menemukan solusi ya Bu ya. Syukurlah kalau Ibu sekiranya sudah merasa lega ya Bu ya. Lalu dari yang sudah Ibu Novia rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas dan juga tentang penggunaan buku teks tadi. Ya, jadi Ibu Novia yang pertama akan mematuhi kurikulum, lalu menggunakan media buku teks ya sebagai salah satu media pembelajaran, lalu mematuhi aturan-aturan yang sudah disediakan Ibu Novia ya, begitu ya. Ya, lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Ibu? Itu juga Bu yang masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan guru yang lain Bu ya. Jadi kami bisa sama-sama untuk saling mengingatkan Bu. Oh gitu. Jadi Ibu nanti akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawat ya untuk saling mengingatkan. Ya itu ide yang bagus sekali ya Ibu ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa yang tidak enak atau tidak nyaman ya Ibu ya. Ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya mendengar keluh kesah saya. Sama-sama Ibu. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu.
semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk ke guru-guru yang lain. Amin, amin, amin. Sama-sama ya Ibu Novia. Baiklah, demikian saja sesi coaching kita kali ini Ibu Novia ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Terima kasih Ibu. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Ibu sudah melakukan proses coaching? Sudah, alhamdulillah Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan proses alur tirta ya Bu ya. Sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Ibu. Menurut saya ya Bu ya, proses coaching yang dilakukan Ibu tadi sudah baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sudah menggunakan alur tirta dan sudah menerapkan prinsip coaching. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, terutama saya ingin mendalami kembali ya Ibu ya, apa itu tirta, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi, saya akan lebih mantap lagi untuk menguasai materi-materi yang akan disampaikan pada coaching tersebut. Seperti itu Ibu. Baiklah Ibu ya, semoga sukses ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga nanti saat coaching kembali lebih mantap lagi. Iya, ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Membangun generasi cerdas berkarakter. Assalamualaikum Bu Helmina. Waalaikumsalam Ibu Novia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Bu ya. Iya. Saya mendapat info Ibu akan melakukan coaching. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi saya akan mengingatkan kembali Bu ya, bahwa ketika nanti melakukan coaching tidak boleh keluar dari alur tirta. Kemudian ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan, kompetensi yang harus kita kembangkan ketika melakukan coaching. Yang pertama yaitu mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua itu memberikan umpan balik yang berupa pujian terhadap coaching. Kemudian yang ketiga itu ada melakukan pertanyaan yang berbobot dan menginspirasi coaching tersebut. Lagi bersikap terbuka dan sabar. Kemudian bersikap ingin tahu lebih banyak dari cerita coaching. Yang terakhir ada lagi kita harus kehadiran penuh. Jadi ketika coaching nanti dari awal sampai akhir kita menyimak dan memperhatikan. Jadi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti ketika melakukan proses coaching? Iya. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, saya akan kompetisi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu saya akan menjadi pendengar yang baik, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bersikap terbuka, lalu kehadiran penuh dari awal hingga akhir proses coaching nanti. Dan saya tidak lupa memberikan umpan balik seperti pujian Bu terhadap coach nanti. Oh iya, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi tersebut ya. Jadi dari beberapa kompetensi yang Ibu tingkatkan tadi, yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan itu kompetensi yang mana Bu? Oh iya, menurut saya ya Bu ya, yang lebih spesifik itu yang pertama mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke Bu, baik. Jadi indikator ketercapaian dari proses coaching itu apa Bu? Iya, ketercapaiannya yaitu yang pertama saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan coaching tersebut dapat tahu menyelesaikan permasalahannya dengan cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Bu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti yaitu coachingnya akan menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita ketemu lagi Bu ya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke Bu, siap Bu ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu.
Selamat siang Ibu Ernani. Selamat siang Ibu. Ya, apa kabarnya Bu? Baik Ibu, apa kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin katanya ada yang ingin Ibu bicarakan ya dengan saya Bu. Iya Ibu, betul sekali. Iya. Kira-kira ada apa ya Bu? Ada sedikit permasalahan Ibu yang terjadi di kelas saya Ibu, dan ini sudah terjadi berulang kali ya Bu ya, bahkan sudah bertahun-tahun terjadi di kelas saya seperti itu Ibu. Oh, baiklah Ibu, kita punya waktu 20 menit Ya. untuk ngobrol-ngobrol tentang masalah Ibu ya Bu ya. Iya Ibu, iya Ibu. Apakah Ibu udah siap? Ya siap, insya Allah siap. Ya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi begini Ibu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah. Ketika mengajar praktik seni budaya, submateri seni tari, saat itu murid saya, terutama murid laki-laki saya Ibu, tidak mau ikut berpartisipasi di dalamnya. Karena kebanyakan setelah saya bertanya dengan mereka, banyak dari mereka menjawab kalau kegiatan seni tari itu hanya dikhususkan untuk perempuan saja. Karena kebanyakan yang sering mereka lihat adalah seni tari berkaitan dengan lemah gemulai, gerakannya lemah lembut, jadi mereka berpikir, oh itu hanya untuk gerakan perempuan, seperti itu Ibu. Padahal kan kenyataannya banyak juga gerak laki-laki yang bisa dilakukan gitu ya Bu ya. Nah ini jadi permasalahan saya juga Bu, sehingga membuat mereka tidak percaya diri untuk tampil di depan karena mereka berpikir seperti itu. Yang diajarkan juga gerakannya lemah gemulai yang ada di pikiran mereka. Jadi saya agak kesulitan Ibu ya ketika pengambilan nilai, karena banyak siswa laki-laki saya yang tidak bisa mengambil nilai karena punya pemikiran seperti itu Ibu permasalahannya. Jadi permasalahan tentang murid Ibu yang laki-laki yang Iya. tidak mau menari lah ya Iya, Bu ya, betul, karena betul. gerakannya gemulai tadi. Iya. Nah, jadi Ibu kesulitan untuk mengambil nilai. Betul Ibu. Iya. Baiklah, dari percakapan kita kali ini, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin mengubah persepsi ya Bu ya, persepsi dari siswa laki-laki saya tentang kegiatan seni tari yang ada di pikiran mereka itu agak berubah. Lalu yang kedua, saya juga ingin menumbuhkan rasa percaya diri Ibu dari siswa laki-laki saya tersebut. Jadi Ibu ini ingin menumbuhkan rasa percaya diri Iya. untuk anak didik Ibu. Iya. Nah, kalau begitu dalam pembelajaran seni tari, jika anak laki-laki itu sudah mengikuti kriteria menurut Ibu yang bisa menari, berarti itu sudah berada di level 10 ya Bu? Iya. Ibu. Nah, sekarang kelas Ibu itu berada di level berapa kira-kira Bu? Kalau untuk sekolah saya ya Ibu, kebetulan saya megang kelas 7, 8, dan 9. Di sekolah saya sekarang masih berada di level 5 Ibu. Jadi masih jauh ya Ibu ya. Level yang menurut saya masih cukup jauh untuk menjangkau anak laki-laki saya, terutama murid saya laki-laki ini, untuk bisa menggiatkan seni tari di sekolah begitu. Jadi masih berada di level 5 ya Bu ya? Ya, betul. Baik. Nah, ini kan murid Ibu berada di level 5. Keinginan Ibu, anak Ibu ini ingin berada di level berapa Bu? Iya. Mungkin saya ingin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu ya. Karena untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi mungkin akan sedikit sulit. Iya. Adanya perubahannya sedikit juga sangat berarti buat saya jika kita sebagai guru melakukannya secara terus-menerus. Menurut saya Bu ya. Hal ini juga dikarenakan banyak juga guru senior di sekolah saya yang belum paham materi seni tari Bu. Seperti apa untuk penerapannya di dalam kelas, seperti itu. Oh, begitu. Jadi Ibu menginginkan anak-anak Ibu berada di level 7 ya Bu ya? Iya betul. Ya, tantangannya yaitu tadi ya Bu ya? Iya. Guru-guru senior yang ada di Iya. sekolah. Guru senior juga. Nah, oke. Nah, baiklah Ibu ya. Kemudian indikator apa yang Ibu gunakan untuk merubah persepsi dan rasa percaya diri anak didik Ibu tersebut? Ya, baik Ibu, terima kasih. Indikator yang bisa digunakan yaitu memberikan pengertian bahwa seni tari bukan hanya dikhususkan untuk perempuan saja Ibu. Terus yang kedua, memberikan contoh yang relevan dengan penjelasan. Kalau untuk menambah rasa percaya diri, indikator yang akan saya lakukan adalah
mencoba dulu ibu apa yang membuat dirinya tidak percaya diri itu. Karena jika mereka tidak berani mencoba melakukan kegiatan seni tari itu di kelas, maka tidak akan pernah tahu mereka bisa atau tidak. Ya, terkadang seseorang ketika berbicara tidak bisa bukan karena ia tidak bisa melakukan ya ibu ya, kalau menurut saya, tetapi karena dia tidak berani atau malu untuk melakukan di depan kelas, begitu ibu. Baiklah, jadi kalau saya bisa rangkum, jadi indikator yang Ibu gunakan itu yang pertama memberikan pengertian ya, Betul. kemudian memberikan contoh yang relevan, Betul, Ibu. dan yang ketiga mencoba. Iya. Karena kalau tidak mencoba dia tidak akan pernah tahu. Betul. Ya. Betul. Bagus ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Sangat luar biasa sekali Bu. Iya, Ya. terima kasih, Bu. Kemudian langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk masalah Ibu yang Ibu hadapi kali ini? Ya, mungkin yang pertama ya Bu ya, Ya. saya akan mengajar dengan dua versi Bu, yaitu pertama saya akan mengajar gerak laki-laki dan gerak perempuan dengan alunan musik yang sama. Kedua, gestur gerak laki-laki yang saya gunakan harus maco ibu atau tidak gemulai, sehingga dengan begitu persepsi mereka tentang seni tari itu akan berubah. Untuk kepercayaan diri, saya akan melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama membangun pola pikir positif ke mereka bahwa menari itu bukan hanya untuk perempuan, karena gerak laki-laki tidak sama dengan gerak perempuan. Lalu kemudian saya juga harus mengenali karakteristik anak didik saya seperti apa, kelebihan dan kekurangan mereka seperti apa ya Bu ya. Dan terakhir sesuai dengan materi yang saya ajarkan, maka saya akan memilih musik yang digunakan dalam tarian saya yang dominan netral Ibu, bisa digunakan musik itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak seperti Zapin Melayu yang lebih banyak orang berpikir gerakannya banyak lemah gemulainya ya. Jadi saya akan menggunakan musik yang netral untuk laki-laki dan perempuan seperti itu Ibu. Sangat bagus Bu ya. Jadi langkah-langkahnya yaitu mengajar dua versi, Ya, betul. yaitu untuk gerak laki-laki dan gerak perempuan. Kemudian Ibu akan menumbuhkan rasa percaya diri dengan yang pertama merubah pola pikir ya, Bu ya. Betul. Ya. Kemudian mengenali karakteristik peserta didik dan memilih musik yang netral. Iya. Ya, baiklah. Apakah Ibu membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru yang lain dari ini? Ya, saya sangat membutuhkan Ibu ya bantuan dari rekan-rekan saya yang lain. Selain bantuan dari rekan-rekan juga dukungan dari kepala sekolah juga saya sangat membutuhkan ya Ibu ya, terutama untuk bagian media, karena jika menggunakan musik menggunakan hanya dari handphone saja, tidak ada media penyalur untuk bluetooth dan lain-lainnya, itu akan sulit ya Ibu, karena tidak akan terdengar musik itu kalau hanya dari handphone untuk di kelas. Jadi dukungan jelas saya butuhkan, yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari rekan-rekan sejawat saya yang mengajar seni budaya juga, gitu Ibu. Bagus, berarti Ibu akan mengambil langkah berkolaborasi ya Bu ya dengan kepala sekolah, guru-guru yang lain. Ya, baiklah Ibu. Kemudian tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan itu apa? Ya, tujuan akhir saya itu saya menginginkan murid laki-laki saya memiliki keberanian Ibu dan rasa percaya diri untuk ikut berpartisipasi dalam kelas seni tari saya. Begitu Ibu. Oh ya, jadi tujuan akhirnya Ibu itu Ibu menginginkan murid laki-laki Ibu itu berani gitu Iya, ya, betul Ibu, betul Ibu. Baiklah, kira-kira apa ukuran keberhasilan menurut Ibu? Ya, keberhasilan menurut saya jika semua anak laki-laki saya tidak merasa malu lagi ya Ibu ya untuk maju ke depan, berani berpartisipasi meskipun tidak sempurna, tidak sampai selesai, tapi mereka sudah berani untuk maju ke depan. Seperti itu Ibu. Oh iya, bagus ya Bu ya. Jadi ukuran keberhasilan menurut Ibu itu jika anak laki-laki Ibu ini berani tampil. Betul. Ya, betul. Baiklah Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Saya senang ya Ibu bisa berbagi permasalahan yang selama ini saya hadapi, dan alhamdulillah saya juga sudah menemukan penyelesaian dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih karena Ibu sudah hadir melakukan coaching dengan saya hari ini. Terima kasih
kasih. Nanti saya akan ini lagi ya Bu ya, kasih kabar kembali ya Bu ya. Iya. Tentang keberhasilannya Ibu. Iya, Ibu. Ya, semoga sukses Ibu Enda. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu, bagaimana? Sudah melakukan coaching? Sudah Bu? Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Iya, jadi tadi saya melakukan coaching tadi, saya sudah memakai alur tirta Bu. Oke, kemudian memang menurut saya Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan ketika melakukan coaching selanjutnya? Iya, jadi saya ingin meningkatkan kemampuan yang lebih dalam lagi ya Bu ya, dalam proses coaching ini menggunakan alur tirta agar saya lebih memahami lagi alur tirta yang saya dapatkan di proses coaching ini. Baik Bu, terima kasih kalau begitu. Cukup ya Bu ya? Iya Bu, terima kasih ya Bu Iya, ya. Sampai jumpa lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual proses coaching kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.